saya akan memaafkan siapapun orang yang menyakiti saya. Siap, alhamdulillah. Saya akan memaafkan. Urusan nanti apalagi kelak di akhirat ya. Saya nggak mau itu berurusan dengan mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Dani Primasari di Kemenak Kota Madiun Creative Studio. Dan kali ini saya akan menghadirkan kembali sosok orang nomor 1 di Kementerian Agama Kota Madiun. Beliau tak lain adalah Dr. Andes Haji Munir, Magister Hukum. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan beliau ini telah menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun sejak 16 Maret tahun 2018. Dan kemarin kita baru saja menyaksikan pelantikan dari beliau, Bapak Dr. Andes Haji Munir M.Hum, berpindah tugas menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban per 26 Januari 2022. Tak terasa sudah hampir 44 tahun beliau menjabat sebagai Kepala Kantor di Kota Madiun. Dan tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang telah beliau capai selama ini, dan terakhir yang telah beliau wujudkan di perubahan yang ada di kantor ini adalah terwujudnya studio ini, studio kreatif studio dari Kemenak Kota Madiun. Tentunya kita kan ingin tahu lebih jauh ya tentang perubahan-perubahan yang telah beliau lakukan dalam memajukan Kementerian Agama Kota Madiun ini. Barangkali bisa dijelaskan Bapak agar semua pemirsa bisa lebih tahu, lebih memahami dan apa yang telah Bapak wujudkan selama ini dalam 4 tahun ini Bapak, selain mungkin dari bangunannya, dari layanan digitalnya. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Mbak Dani. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Kepala Kemenak Kota Madiun, dan sebagaimana disampaikan oleh Mbak Dani, per tanggal 26 Januari 2022 saya dimutasi di Kemenak Kabupaten Tuban. Perlu saya sampaikan juga bahwa alhamdulillah saya telah bergabung dengan kawan-kawan di Kemenak Kota Madiun kurang lebih 4 tahun kurang sekian bulan ya. Sejak tanggal 16 April Mbak. Bukan Maret ya, April ya, April 2018. Komitmen saya ketika saya pindah di Kota Madiun ini seperti apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan ketika saya di Bojonegoro. Jadi sebagai ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja. Ya. Yang penting itu bisa berkarya, bisa berbuat untuk memajukan Kementerian Agama. Yang saya lakukan adalah pertama tentu saya harus menggandeng, harus berkolaborasi dengan kawan-kawan yang ada di sini. Meskipun saya sejak saya datang itu kan belum kenal dengan teman-teman di Kemenak Kota Madiun, tapi saya berusaha bahwa bagaimana saya ini harus lebih dekat secara hubungan secara personal maupun secara kedinasan, ini yang membantu saya untuk menuju keberhasilan. Dan alhamdulillah dengan hal itu yang saya lakukan, secara personal saya dekat, kemudian juga secara kedinasan, akhirnya teman-teman saya ajak untuk bagaimana menghadapi Kemenak ini supaya lebih baik. Apalagi sekarang ini kan ada istilah Kemenak dengan wajah baru. Ya, selama perjalanan waktu kurang lebih hampir 4 tahun ini banyak hal yang saya lakukan, baik secara fisik maupun secara non fisik. Secara fisik tentu kami melihat anggaran yang ada, alhamdulillah kita lobby ke pusat, kita lobby ke Kanwil, alhamdulillah juga diperhatikan karena saya mampu untuk memahamkan atau meyakinkan kepada Kanwil bahwa memang ini kebutuhan yang harus saya lakukan. Alhamdulillah
mulai dari pagar depan, kemudian halaman sampai gedung ada perubahan-perubahan, karena saya tahu bahwa gedung yang bagus, gedung yang nyaman, gedung yang asri ini untuk kita kerja ini lebih enak, lebih nyaman. Yang kedua adalah saya memperhatikan apa yang harus saya lakukan dalam mensukseskan kegiatan atau program-program yang di Kemenak ini. Yang saya garap pertama adalah waktu itu laporan capaian kinerja harian pegawai secara online. Ya. Jadi saya ingin bahwa di Kemenak Kota Madiun ini pegawai atau ASN Kemenak ini tidak hanya hadir dengan fingerprint, tapi juga bagaimana mereka itu hadir, tapi ada nilai-nilai plus. Jadi pekerjaan itu diinput dalam laporan capaian. Jadi satu hari pegawai itu apa yang dilakukan, dikerjakan, sehingga saya bisa ngontrol. Dan para kasubag ini juga bisa ngontrol bawahannya, sehingga saling mengontrol itu. Dan ini alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang bagus dari Kanwil, dari pusat itu. Kemudian yang ketiga adalah saya berinovasi untuk bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang terdepan. Contohnya Kanwil atau Kemenak lain belum tanda tangan TTE, kita sudah, elektronik kita sudah. Kemudian PTSP kita ini PTSP yang tidak sama dengan lain ya, online. Dan petugas yang ada di PTSP ini saya berdayakan betul. Jadi Mbak Wawa, Mbak Elo ini sudah berempati dengan apa yang dia lakukan itu, dan ini terkontrol baik secara CCTV maupun secara aplikasi. Meskipun saya nggak di kantor ya, saya di mana aja itu bisa melihat dari jaringan hiloknya, pantauan CCTV, dan saya juga bisa ngontrol. Jadi satu hari itu berapa surat yang masuk, berapa login yang ini namanya login itu ya, saya tahu. Kemudian juga saya disposisi CRC dan sebagainya itu. Ini yang saya kembangkan di sini. Artinya layanan digital tetap kita terus utamakan. Yang terakhir adalah saya mencoba untuk setelah terintegrasinya antara PTSP dengan Siskohat ya, karena kemarin tahun 2020 ya, itu kan saya kembangkan PTSP terpadu, PTSP dengan layanan haji terpadu, sehingga jamaah haji datang ke Kemenak itu tidak usah ke bank lagi, sudah punya porsi ya. Cuman karena kemarin ada COVID, ada PPKM, makanya kan agak terkendala. 2021 kemarin saya punya obsesi yang alhamdulillah alhamdulillah dengan dukungan teman-teman kita bisa membuat studio kreatif ini. Dan saya berani menghadirkan Pak Sekjen. Alhamdulillah. Ini kan termasuk mungkin apresiasi ya. Iya, jadi kita akan menyuguhkan pada beliau, pada Pak Sekjen, bahwa Kemenak Kota Madiun mampu untuk bersaing dengan yang lain. Meskipun kita kecil ya Pak ya di sini. Hanya kecil. 3 kecamatan. Sangat-sangat luar biasa ini Bapak yang telah dihasilkan, diwujudkan oleh Bapak. Mungkin nanti bisa menular di Tuban ya Bapak. Mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan lebih banyak lagi di sana dengan karya-karya hebat Bapak selama ini. Insya Allah nanti kami juga akan mungkin minta tolong kawan-kawan yang ada di sini, termasuk Mbak Dani nanti sebagai humas yang selama ini membantu saya berkolaborasi dengan kami. Nanti sewaktu-waktu kita datangkan ke Tuban barangkali untuk bagaimana supaya Tuban juga punya kreatif studio, punya layanan digital seperti di Kota Madiun. Memang prinsip saya adalah pertama yang saya kedepan adalah konsisten. Jadi sebagai kepala kantor ini harus konsisten dalam mengambil kebijakan. Dan ada keberanian. Saya dulu merasa bahwa membuat kebijakan seperti ini, saya paham itu ada teman-teman yang mungkin kurang setuju, ada mungkin cuman saya kurang setujunya itu kadang itu nggak mau terbuka karena mungkin takut ya. Iya. Tapi setelah saya pahamkan, saya kasih masukan. Ini bukan
bukan semata-mata ini keinginan saya, keinginan kepala, tapi ini kan kebutuhan kita ya. Apalagi sekarang ini Pak Menteri Agama mencanangkan layanan digital. Ya itu. Ini kan transformasi layanan umat dan sebagainya. Ini kan juga butuh apa ya? Studio seperti ini. Dengan studio ini kita bisa ngomong, akhirnya bisa sampaikan kepada masyarakat, pada guru, pada penyu sebagainya. Dan ini nanti bisa digunakan sebagai sarana prasarana untuk menyampaikan informasi yang penting pada masyarakat. Itu. Kemudian juga saya punya prinsip lagi adalah bagaimana komitmen semua pihak. Karena ini penting, komitmen ini. Dan yang terpenting lagi adalah sistem yang sudah kita bangun. Siapapun nanti yang akan mengganti saya di sini itu, harapan saya ya tetap harus berjalan karena ini sistem tetap mendukung. Ini kan bukan kepentingan saya, tapi kan kepentingan Kementerian Agama Kota Madiun. Nah ini barangkali seperti itu. Ini Bapak ini kan sebagai pemimpin yang ada di Kementerian Kota Madiun ini kan tidak dalam memimpin kantor ini kan tidak hanya memerintah, tapi juga selalu memberi semangat pada para pegawai yang ada di sini, baik di kantor, baik di KUA, juga di madrasah, baik yang ASN maupun yang non ASN. Mungkin ada barangkali ini Bapak ganjalan-ganjalan atau apa hubungan Bapak, misalnya ada pegawai yang menyalahi aturan atau bagaimana, itu kebijakan Bapak menghadapi seperti itu, menyikapi seperti itu bagaimana Bapak? Sebagai seorang pemimpin itu memang tidak serta-merta dia menjadi orang penguasa ya. Pemimpin itu kan ibaratnya orang tua. Dia harus pandai-pandai ngomong ya. Dan pemimpin itu tidak harus orang pinter, tetapi pemimpin itu adalah harus menjadi seorang leader, harus bagi seorang pemimpin ya, leadernya itu. Dan dia harus menjadi teladan, dia harus menjadi orang tua, dia harus ngayomi, harus memberikan contoh. Dan saya di sini di Kementerian Kota Madiun ini yang saya kedepankan adalah hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan ya. Jadi tetapi saya juga sudah menyadari bahwa kadang-kadang orang ini baik dengan saya itu mungkin baiknya karena saya itu atasannya. Ini saya menyadari, cuman saya berkali-kali kan menyampaikan bahwa saya akan memaafkan siapapun orang yang menyakiti saya. Alhamdulillah. Saya akan memaafkan, walaupun mereka ini terus menyakiti saya maafkan. Karena mungkin dia nggak tahu, dan saya nggak mau urusan nanti apalagi kelak di akhirat ya, saya nggak mau itu berurusan dengan mereka itu. Karena apa? Saya datang di Madiun ini adalah tujuan saya adalah karena ini perintah Pak Menteri, karena ini tugas. Semampu saya lakukan apa yang saya bisa saya lakukan di sini. Kalau toh ini mungkin ada yang salah bagi saya ya, ini memang kemampuan saya. Tapi saya nggak pernah merasa bahwa saya itu punya musuh, punya lawan itu ya. Tapi kalau ada pegawai atau ASN yang kadang-kadang ini membantah, belelo itu ya wajar itu ya. Kita punya anak pun sama itu. Tapi tetap saya bimbing, saya arahkan itu. Tapi selama ini yang kita lihat kan Bapak dengan semua pegawai kan dekat Bapak, baik itu yang ASN maupun yang non ASN. Karena kita juga merasakan itu semua Bapak. Dan nggak terasa kan sudah hampir 4 tahun berapa bulan ya Bapak ya. Tapi ya nggak berat, tapi memang karena ini sudah perintah dari tugas juga dari atasan, dari yang lebih tinggi ya, kita hanya bisa mengiringi dengan doa, dan semoga nanti Bapak di tempat yang baru lebih bermanfaat dan bisa menghasilkan karya-karya yang lebih hebat lagi. Amin. Dan tentunya ada pesan dari Bapak untuk yang kita yang ada di sini yang ditinggalkan Bapak nanti. Ya, pesan saya pertama dari teman-teman Kementerian Kota Madiun. Jadi apa yang sudah saya lakukan ini yang baik, ayo kita teruskan. Tapi yang kurang baik yang pernah saya lakukan tinggalkan. Kedua, bahwa kita kerja ini sama. Jadi sebagai ASN di Kementerian Agama, baik di Kota Madiun maupun yang lainnya adalah karena amanat.
Amanat harus kita jaga, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita kerja ini orientasinya harus ibadah. Karena kalau kita kerja hanya semata-mata melaksanakan tugas harian itu ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau karena ini tugas, karena ibadah, dengan perasaan-perasaan mungkin sulit. Saya jauh loh, Bojonegoro sini itu kan 143 kilo. Dan hampir tiap minggu pulang. Tiap minggu saya pulang, tapi saya nggak merasa bahwa ini jauh karena ini tugas, karena saya ibadah. Jauh saya, insya semakin jauh semakin pahala saya semakin banyak. Amin. Dulu saya kan di Pacitan itu. Lebih jauh lagi 272 kilo, tapi saya enjoy aja itu loh. Hampir 7 jam berarti ya, Bapak 7 jam. Ya, maka saya sampaikan bahwa teman-teman di Kemenak Utama Madiun ini, ayo apa yang sudah saya lakukan itu hendaknya kita lanjutkan ya selama yang baik, dan sistem yang sudah kita bangun terus kita teruskan. Dan saya orang tua, kalau ada salah, ada tutur kata yang mungkin nggak pas ya, saya kan kadang-kadang kan sering keras itu ya. Tapi saya ini menandakan bahwa keras saya itu adalah keras saya membangun, dan saya masih cinta, masih sayang gitu loh. Tapi kalau saya udah diam itu berarti saya itu nggak senang gitu ya. Jadi mohon dimaafkan ketika saya diseling di Kemenak Utama Madiun selama ini. Tapi saya yakin bahwa ayo kita maju bareng membangun agama lebih baik lagi itu. Dan yang dapat kita petik dari apa yang disampaikan oleh beliau ini tadi, pemirsa, adalah semangat dari beliau, semangat kerja dan semangat untuk memajukan instansi dari wadah kita di Kementerian Agama, baik ini yang saat ini beliau ada di Kota Madiun ataupun dulu yang pernah beliau menjabat di Kabupaten Pacitan dan juga di Bojonegoro ya Bapak, dan juga ini nantinya kedepannya ada di Kabupaten Tuban. Semoga nantinya akan lebih bermanfaat dan lebih berkah lagi. Amin. Dan yang terakhir yang belum saya sampaikan dari beliau, beliau baru saja merayakan ulang tahun pada 21 Januari kemarin tahun 2022 yang ke-56 ya Bapak. Dan mungkin pelantikan kemarin tanggal 26 Januari itu juga sebagai kado ulang tahun untuk Bapak. Selamat ulang tahun. Mungkin agak terlambat Bapak. Mudah-mudahan di sisa usia Bapak semakin bermanfaat dan berkah dan selalu dalam ridho Allah. Demikian pemirsa, apa yang sudah saya sampaikan dan apa yang sudah saya bincang-bincang dengan beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Pacitan ya Bapak sekarang ya. Tapi karena belum ada serah terima jabatan, berarti masih sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun. Banyak manfaat yang kita petik dari apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Munir, Magister Hukum. Dan semoga ada hikmah dari semua ini, ada manfaat dari semua ini untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.